Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan dimanapun pemirsa berada, ketika menemukan channel kami, ayo kita sama-sama menenangkan hati dan jiwa, kembali kita berhikmah kepada Al-Quranul Karim dan Al-Quranul Azim yang nyata dengan kebenarannya, dan hanya itulah yang paling benar saat ini, tiada yang lain. Seperti biasa ya otomatis dibawakan oleh Ki Jolo. Terima kasih pemirsa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim bil qail kitabil karim walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayat. Terima kasih pemirsa, sampai malam ini, sampai detik ini, saat ini kita masih bisa mengetengahkan ini hanya semata-mata karena kekuatan dari Sang Maha Pencipta itu sendiri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekuatan Maha Agung. Makanya apa yang kita lakukan menjadi sebuah pencahayaan meliputi dalam diri kita, di luar maupun di dalam, wa dhahiru wa batinu wa awalu wa akhiru, start finishnya yaksrid wal maghrib, di hadapan kami, di atas kami, di bawah kami, di belakang kami, di samping kanan dan kiri kami, menjadi semua cahaya yang sesungguhnya cahaya itu adalah Al-Furqan. Cahaya itu sesungguhnya adalah Al-Haq dari Sang Maha Dahsyat itu sendiri. Itu pemirsa, kiranya apa yang kemarin telah kita ketengahkan, kita bahas bersama,
ada interaksi yang sangat baik antara pemirsa dengan kami sebagai pihak manajemen yang selama ini mengetengahkan podcast ini, karena kami selalu akan mengusahakan dan berusaha mensucikan niat kami, selalu memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Makanya monggo semuanya saya sangat membuka diri, panjenengan mengkoreksi. Toh seandainya nanti ada kealpaan atau apa, sekiranya ada sesuatu yang belum tersampaikan, maka tolong lengkapilah kekurangan itu. Karena kami memang menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa, kami juga tidak mengerti apa-apa, hanya semata-mata karena ilmunya Allah itu sendiri yang masuk ke dalam sudur kami, yang masuk ke dalam fuad kami, sehingga kami bisa mengetengahkan apa yang terbaik untuk seluruh alam semesta ini. Itu pemirsa, makanya kami mengharap sekali berkenannya pemirsa dengan harapan yang mendalam untuk selalu memberikan support, untuk selalu memberikan masukan yang terbaik. Maka kami juga akan mengetengahkan sesuatu yang betul-betul sumbernya dari Al-Quran, setatnya dari Al-Quran, apa yang kita ketengahkan dengan bahasa Al-Quran, dan nanti konklusi maupun penutupnya selalu dengan Al-Quran. Itu yang kami harapkan pemirsa ya. Tapi jangan lupa nanti mohon dari hati yang paling dalam, kami mengharap berkenannya pemirsa atas kerendahan hatinya untuk memberikan support dengan subscribe-nya, share dan like-nya. Itu kami haturkan terima kasih dari pihak manajemen. Kami secara pribadi menghaturkan terima kasih begitu mendalamnya terhadap pemirsa, sehingga menjadi bentuk sebuah kasih sayang mendalam sampai ke dalam relung hati kita, hati nurani kita yang paling lembut. Itu pemirsa. Maka ini sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya, kemarin kita membahas tentang makna lisanun Arabiyyun dengan terminologi Al-Quran. Dalam terminologi Al-Quran, Mas Kaji tadi sebelum memulai menanyakan sesungguhnya terminologi itu apa. Seenaknya gini loh Pak pemirsa, sebetulnya terminologi itu juga dari kata-kata terminal sebetulnya. Artinya terminal itu adalah sebuah setat bagaimana perjalanan alat transportasi mau kemana. Nah itu setatnya di situ. Dia akan kumpul di situ. Entah nanti ngomongnya terminal bandara, jadi terminal 1, terminal 2, terminal internasional maupun terminal domestik, atau apa. Sebutan terminal itu sesungguhnya sekelompok angkutan atau sekelompok alat transportasi. Dia akan membawa kemanapun tujuan makhluk atau manusia itu ke masing-masing tempat. Itulah terminal. Lah, mengapa di sini makna lisanun Arabiyyun dalam terminal Al-Quran itu sesungguhnya tujuannya bahwa ya setatnya harus jelas. Memang setatnya dari situ. Karena kalau nanti dia tidak mengetahui setatnya bagaimana, maka mengakhiri finishnya juga akan kerepotan. Itu Mas, apa gimana maksudnya? Saya ini ragu-ragu. Jadi tapi mohon maaf nih kalau salah. Jadi setahu saya terminologi itu pemahaman akan sesuatu. Iya, tapi artinya ya pemaham kan. Kalau tadi tak contohkan analoginya terminal alat transportasi, kan itu sesungguhnya akan mengantarkan seseorang, karena orang itu kan kadang-kala tidak ngerti. Ngertinya cuma terminal, tapi saya sampaikan ke Mekah, saya sampaikan ke Amerika, saya sampaikan ke Australia, saya sampaikan ke mana, Nigeria atau kemana. Kan orangnya tidak tahu sebetulnya si penumpangnya. Yang ngerti perjalanan itu, yang sudah paham mengenal itu kan jelas masing-masing yang di situ gitu. Lah terminologi ini sesungguhnya membahas itu. Jadi setatnya kamu membahas, memahami tentang lisanun Arabiyyun itu sendiri dari kacamata Al-Quran. Kalau tadi tak analogikan, bis itu yang akan membawa kemana kamu tujuannya itu gitu. Itu sebetulnya ke sana. Tapi sama kok. Artinya begini pemirsa, tidak membodohkan siapapun. Memang sebaiknya tanya. Biar nanti akhirnya kamu tuh ngerti, oh makanya kok bisa dikatakan terminal ya.
apa dari kata-kata terminologi ini sesungguhnya ya sama. Karena memang tujuannya itu untuk menyampaikan biar jenengan nanti ngajinya sampai ke pemahaman lisanul Arabiyyun itu, tapi dengan kemasan Al-Quran itu sendiri pembahasannya. Nah, kita tidak meniru ya. Tapi kalau ada yang lebih mengena dengan bahasa Indonesia kan tidak apa-apa toh. Iya, tidak apa-apa. Artinya kita kan melihat dari orang-orang menyampaikan. Jadi gini, tadi kan lisanul Arabiyyun. Ya. Artinya kan bahasa yang mudah dimengerti. Iya, ya, bahasa kan? lisanmu sendiri. Ya, makanya di bahasa lisanmu, bahasa lisan yang mudah dimengerti oleh kamu sendiri gitu. Iya, kan lisanin Arabiyyun. Kamu sendiri nanti kan bisa di Amerika juga kamu sendiri kepada orang Amerika ya, sana. Saja lah yang di mana saja manusia. Ya, manusia. Ada istilah orang tuh dia bilang begini. Jadi pengantar paham katanya. Paham nggak maksudnya? Oh, tahu. Apa maksudnya? Ya, kayak terminologi itu. Jadi mengantarkan kamu memahami tentang apa yang ada dengan lisanul Arabiyyun itu. Ya, saya ini kan begini. Kadang-kadang, makanya tadi kan saya juga tanya, ini sudah lama sekali nih. Kalau dulu kan kalimat-kalimat kayak gini kan familiar ya. Nah sekarang ini kan apa ya artinya? Rasanya ini, tapi kan makanya karena tidak yakin aku kan tanya dari apa sih artinya terminologi ini juga. Bisa. Biar juga pemirsa itu punya persepsi yang sama. Oke, jadi diartikan begini. Jadi mengantarkan para pemirsa dengan saya mengetengahkan ini, mengantarkan jenengan paham bahwa bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat mudah kamu pahami karena dasarnya memakai keilmuan yang ilmu itu sendiri telah ada di dalam dirimu. Itu loh. Terbukti apa? Ternyata dirimu tuh membawa setiap gen DNA-mu sel itu membawa 3 miliar informasi kurang gimana ya. Padahal kamu sebelum dipilih oleh Allah itu mengalahkan rivalmu sebanyak 30 juta sel yang telah kamu kalahkan sehingga menjadi wujud dirimu itu masing-masing. Lah saat di Lauhil Mahfuz dirimu itu setiap DNA, setiap selmu mengandung satu DNA. Setiap DNA-mu itu mengandung 3 miliar data, bayangkan. Jadi kamu itu sesungguhnya microchip. Cuma bentukmu gini gitu loh. Saya juga begini, gitu loh. Pahami itu. Lah jenengan untuk mengupas tuntas itu, acuannya harus Al-Quran. Karena kalau tidak Al-Quran, mboten saged mati. Saestu pasti kesesat. Karena kalau tulisannya orang tidak bisa menyentuh sampai ke ranah apa yang ada di unsurmu itu semua. Karena unsurmu itu terdiri 7 lapisan. Alam yang kamu lalui juga 7 lapisan. Sedangkan kejiwaanmu juga 7 lapisan. Sadari itu dulu. Nah, sedangkan unsur yang ada dirimu ternyata api, air, udara, dan tanah. Itu pun 4 unsurnya harus menguasai 4 unsur mata angin itu sendiri. Kalau nanti tidak mengantarkan kamu untuk memahami itu secara detail, secara teliti, tidak tumpang tindih, tidak kontradiktif, ya jenengan gue kewalik-walik gitu loh. Makanya nyuwun sewu gini ya, saya contohkan. Jenengan ternyata punya uang banyak, terus mau pergi ke Jepang atau mau pergi ke Eropa atau kamu mau pergi ke benua mana lah terserah. Kan pasti jenengan boleh guiding untuk memandu bagaimana kamu di sana nanti tidak kesasar. Satu itu. Yang kedua berarti kamu kan harus mencari guiding. Yang guidingnya itu walaupun orang asing kamu tidak kenal, kan harus menguasai bahasamu sendiri. Lah Al-Quran itu makanya di surat An-Naml surat 16 ayat 103 itu kan menunjukkan bahwa si Ahmad sendiri saat di Gua Hira itu yang menyampaikan adalah seorang azam. Artinya saya analogikan seperti guiding ini tadi. Guide yang menjembatani saya karena saya mau ke Eropa maupun saya mau ke benua mana. Itu kan orang sana mungkin ya, atau bisa juga orang sini. Tapi mesti banyak orang sana, Mas. Sehingga orang sana tapi yang menguasai bahasa saya. Sehingga saya nggak delengap-delengap menerjemahkan bahasanya dia wis repot gitu loh. Lah si Ahmad itu didatangkanlah seorang azam itu di ayatnya itu. Tapi orang azam ini menggunakan bahasa lisanun Arabiyyun
Artinya bahasa yang mudah dipahami oleh si Ahmadnya itu. Sekalipun yang mengetengahkan itu orang azam, karena siapa? Malaikat Jibril itu sendiri. Karena mempunyai makna al-jabar yang dua arti maknanya. Yang pertama maknanya memaksa si Ahmad biar mau mengkaji itu. Terus yang kedua artinya al-jabar itu adalah sesuatu yang sifatnya menjabarkan secara luas, seluas alam semesta itu sendiri. Itulah Mas. Gini aja lah. Apakah ilmu matematika yang namanya al-jabar itu bisa kamu ubah? Tak tanya. Tidak. Rumusnya kan harus kamu ikuti. Pancet. Itulah aljabar. Wes ngono ya. Lah nyapa kok ya enek gelalah matematika aljabar ngono. Lah rumusnya iku pamane mbok plenceng ini kira-kira jawabannya piye, Mas? Salah. Nah itu loh. Jangan dikira saya ngomong ini tak gatuk loh ya. Karena ini grand desainnya dari Allah sendiri. Jabar. Nah, lah ilmu aljabar coba terus jawabmu nggak usah gawe rumus, utawa jawabmu mbok gawe karo ilmu ekonomi ini kira-kira piye, Mas? Ya, biar kan berarti aljabar itu hal yang pasti. Nah, ilmu aljabar itu ilmu kepastian. Ilmu pasti ya. Seperti berita kepastian datangnya akan ketetapan hukum-hukum, norma-norma, kaidah-kaidah dari nubuah dan risalahnya Allah itu sendiri dikemas dalam kemasan namanya hadis. Karena sebaik-baik peringatan, sebaik-baik nasihat adalah Al-Quranul Karim atau bahasanya hadis. Iya kan enggak? Kan sudah saya buka dengan 3 ayat kemarin itu. Itu pemirsa, ngapunten pemirsa nggih. Jadi ini saya terangkan begini pemirsa, biar jenengan paham. Sesungguhnya artinya saya mengantarkan pemahaman jenengan tentang bahasa Al-Quran yang berkaitan dengan bahasa lisanun Arabiun, karena bahasa lisanun Arabiun itu kamu terjemahkan lain tidak boleh. Bahasa yang sifatnya ilmiah, keilmuan. Juga itu penekanan kan tadi. Jadi di sini seandainya nanti ke depan ada terungkap omongan hadis, berarti Quran, bukan di luar Quran gitu. Ya. Karena pemirsa ini pasti punya konotasi sendiri kalau disebutkan hadis gitu. Jadi kalau makanya saya nggak pernah nyinggung hadis, tapi pasti Al-Quranul Karim, Al-Quran Azim. Karena kalau saya nanti ngomong hadis dengan konotasinya selama ini pasti qauluhunya siapa, atau kanjeng Nabi yang dawuh, atau kanjeng Nabi yang menyampaikan, bukan. Karena kemarin di ayat itu sudah dikunci 3. 3 itu artinya gini. Kan ada 30 juz, berarti setiap juz harus dikunci dengan satu perumpamaan, satu untuk mendatangkan ketetapan hukumnya Allah itu sendiri, karena sebuah kepastian seperti Al-Jabar itu tadi. Itu sesungguhnya pemirsa ya. Sehingga jenengan nanti paham. Gini aja lah. Setiap apa yang jenengan lakukan hidup itu kan pasti menggunakan kaki dan tangan. Iya pada. Ya. Lah kakimu kanan dan kiri, tapi kepalamu satu, berarti kan segitiga ini bentuknya. Berarti kakimu kanan kiri ini untuk membuktikan biar kamu itu dikunci dengan hukum aljabar tadi. Tanganmu kanan, tanganmu kiri, kakimu kanan, kakimu kiri. Itu jangan kamu anggap 4. Sebetulnya ya hanya 2, karena hanya kanan kiri ngomongnya. Tapi harus kamu naikkan ke al-ma'arijmu. Karena apa? Singgasanamu, langitmu adalah ada di kepala itu. Maksud saya gitu. Saya nyun sewu gini itu bukan apa-apa pemirsa, karena untuk lebih memperjelas, lebih menekankan, jangan dikira kok nggak sopan, bukan itu pemirsa. Saya itu biar dalam pengantaran ini jenengan langsung bisa menganalogikan, langsung ada bukti, karena butuh bayan itu maksudnya penjelasan, mempertegas, memperdalam maknanya. Tapi bayinah itu adalah membuktikan bahwa ada itu loh. Ini punya kepala, singgasana, roksun, arsi itu. Tapi di antara roksun, arsi, lauhil mahfudnya Mas Kaji ternyata ada barzakun, makanya punya jakun. Rata-rata kalau laki-laki gitulah penyebutannya. Karena ilmu itu digambarkan laki-laki bukan perempuan. Nanti kalau perempuan punya buah dada, tapi laki-laki juga punya buah, tapi buah zakar itu. Ya nyun sewu ini jangan diterjemahkan yang macam-macam. Tapi memang ini harus saya buka dulu, karena ngomong tentang diri kita, tentang saya. Tapi kenyataannya gandengan hidup saya adalah seorang perempuan yang sifatnya adalah feminim, saya maskulin. Dan nanti dengan pernikahan akan saya jabarkan lagi ya, ini saya ketengahkan.
nanti di pernikahan, setiap kamu menikahi satu wanita, sesungguhnya 4 kali kamu sekaligus menikah itu. Mau nggak mau. Itu loh. Cuma selama ini kan nggak pernah dibahas itu. Sebetulnya kalau di kuliah menjelang pernikahan, saya kembelete dulu memberikan kuliah menjelang pernikahan, ingat itu saya. Ternyata saya sekarang ya udah tahu sama Gusti Allah, Kak, dulu itu sudah dikei warning sebenarnya, Ted, kamu nanti bisa menerangkan pernikahan dari kacamata Al-Quran, tidak sekedar seperti ini. Nah, saya bisa menerangkan itu. Makanya universitas tertinggi dalam kamu mengarungi kehidupan kekhalifahanmu adalah guru spiritualmu, adalah pasangan hidupmu. Anak istrimu itu sesungguhnya guru spiritualmu untuk melatih kesabaranmu, untuk melatih apapun bentuknya. Itu sesungguhnya pasangan hidupmu. Jangan jauh-jauh mencari guru. Itu gurumu sendiri sebetulnya. Karena selama kamu bisa menahan telingamu dari ocehannya istrimu, jos kamu itu. Makanya nanti kamu sekali menikah ke seorang wanita, sekalipun itu dari jenismu sendiri, itu sebenarnya kamu menikah 4 sekaligus. Tapi nanti di pernikahan saya bahas khusus itu. Ini kan belum sampai ke sana. Lah pernikahan itu nanti jenenge akhirnya rabi. Sebetulnya kamu menemukan ar-robi itu, menemukan robimu, dengan kata lain adalah ar-robiyun itu. Sehingga kalau kamu sudah menemukan ar-robiyun itu, kamu nanti akan memahami dirimu, memahami pasangan hidupmu itu loh. Karena pasangan hidup itu bukan untuk ditandingkan, tapi kamu bersanding di pelaminan untuk saling menemukan apa perbedaan yang ada itu menjadi sebuah keselarasan. Itulah nanti kamu menemukan harmonisasi dalam kehidupanmu, tobakin antobakon. Itu sesungguhnya. Lah kalau bahas pernikahan akhirnya enggak, membaca ini nanti kesana ada itu. Jangan enggak usah khawatir, tak bahas semua, kamu minta apa sudah. Tapi dari kacamata Al-Quran, startnya Al-Quran, finishnya Al-Quran, isinya juga Al-Quran. Kamu menjawab, kamu bertanya, jawabannya harus dengan jangan kamu jawab dengan dongeng dan cerita. Tidak bisa. Karena kadang-kala sering orang menyampaikan 1 ayat, 2 ayat, habis itu cerita dan dongengnya 4 jam, 2 jam misalnya, disampaikan 2 jam sampai 3 jam lebih. Nah itu saya ibaratkan gini, kamu ngambil air lautan itu 1 ember, setelah itu kamu guyur dengan 5.000 liter air, akhirnya ya tawar. Tidak akan lagi mewakili air laut yang ada dari laut sana. Itulah pemirsa. Makanya jenengan perlu hati-hati dan jeli di situ. Jadi saya mengistilahkan sampai seperti ini pemirsa. Kalau jenengan nanti bahas apapun bentuknya, apalagi hukum-hukum dari Allah, ketetapan ketentuannya, norma-norma, kaidah-kaidahnya, tidak dengan ayat setatnya. Tengah-tengahnya ada orang bertanya, kamu menjawabnya tidak dengan ayat Quran itu, ya lucu mas. Ya seperti saya contohkan, jenengan juga air dari lautan 1 ember, setelah itu tidak kamu jelaskan lagi dengan air laut itu. Kamu ketengahkan dengan bahasamu sendiri, kamu kemas sendiri, konsepmu melebihi ember ini. Ya akhirnya embernya ini hilang air lautnya. Karena kemasanmu yang kamu menonjolkan, itu bahayanya. Tidak boleh. Udah clear ya di sini ya? Itu Mas Kaji. Jadi kalau pengen menerangkan air laut yang dari kamu bawa dari laut sana 1 ember, ya harus dengan acuan sana. Jangan pernah kamu memakai acuan yang dari luar, sehingga acuan yang dari luar kamu pakai untuk menerangkan air 1 ember dari laut itu melebihi kapasitasnya ember ini. Lah kira-kira air lautnya kemana? Ya sudah bersenyawa dengan air yang di ember banyak itu. Hilang kan? Nah itu loh yang bahaya. Lah kalau kamu pengen menerangkan air laut itu, saya ibaratkan gini, air laut itu adalah mewakili laut itu. Kamu pengen menerangkan, ya harus dengan air itu. Jangan kamu kasih analogi atau pengistilahan yang lain dari air ini, rusak nanti. Itulah namanya nanti kamu mencampur adukan atau membengkokkan menjadi tumpang tindih atau menjadi kontra. Clear apa enggak di sini coba? Itu loh mas maksud saya. Ya. Nah sekarang diteruskan ya. Udah ini prolognya. Nyom sewu saya gini-gini. Sebetulnya pripun ya, saya bingung nek mbok evaluasi terus banyak gerak rokokan gini. Ini justru apa adanya. Saya ndak harus dengan kemasan yang apa ya istilahnya. Kakek semelek ketek ndak. Ya apa adanya ini gitu loh pemirsa. Jenengan harus selalu siap menerima apa adanya. Itu real keadaannya. Ndak usah yang dibuat-buat lah. Itu nanti jenengan menemukan sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Ndak usah yang aneh-aneh orang itu. Ya sapa anane ngene iki
ketok opo seperti ini, ya sudah biarkan. Biar alami kalau ngomong. Sehingga kamu nanti bisa menemukan puncak rasa itu sendiri. Sekalipun selalu ada etika yang harus kita jaga, sopan santun, terus ngawur ya enggak, gitu loh. Karena kalau yang tersinggung itu kan orang. Allah itu tidak pernah tersinggung. Itu loh. Itu makanya. Makanya Allah punya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, baru Maliki Yaumiddin. Bayangkan itu. Yang mudah tersinggung, yang mudah mengevaluasi orang, mau minta seperti ini, minta seperti itu, kan banyak tuntutan itu manusianya. Khalifah-khalifahnya itu. Allah tidak. Kamu gak iso poso loro ya rasa poso. Ora kuat ora tak peksa. Salat lali ya wis rasah mbok ijoli dina liya, karena salat ra iso mbok ganti ning dina liya. Anane ya iku perintahku saat itu, makanya nanti kamu ngerti saahnya hari itu. Itu loh Mas. Makanya di situ ada masa. Makanya mengapa ada waktu subuh, duhur, karena subuh ku nek wis mbok tinggal ora iso mbok ganti. Engko ngancik meneh jenenge dadi duhur. Duhur wis mbok tinggal gak iso mbok ganti, engko ngancik meneh jenenge asar. Itu loh pemirsa, wis tak kei awalan dhisik iki wis. Karena nanti bahasnya ala waqtiha. Dia ditentukan dengan waktu tertentu, makanya menjadi masa. Ketetapan waktunya itu limitasinya. Itu loh. Makanya jenengan perso jagung itu 3 bulan 4 bulan panen. Nek duren 3 bulan 4 bulan panen. Nek ratuku yo njaluk. Wis ngono ae. Karena tidak mungkin. Sekarang jenengan mulai perso nggih itu ya. Niku pemirsa saya itu. Ngaji ini saya betul-betul pengen mengetengahkan Al-Qur'an seperti itu. Itu hukum yang sesungguhnya. Jadi nggak usah mengandai-andai lagi, karena seperti hukumnya Al-Jabar itu sendiri. Itu. Ah, ini matching apa enggak kira-kira? Itu maksud saya. Jadi nggak daki-daki harus billahi minasyaitonir rajim. Dah. Apa setan? Nah, itu. Itu pemirsa. Jadi jenengan itu lebih saya ajak sangat rasional. Itu nanti lebih enak. Menerima Al-Qur'an itu sesungguhnya memasukkan dalam dirimu lungguhe ayat ki. Makanya sholat ono lungguh, engko yo ono sujud, janjane ayat semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu kemasan dirimu itu nanti bisa masuk dalam dirimu itu bagaimana itu ada. Makanya sholat itu nyapa enek ngadeg, enek takbire, ono ruku, ono sujud, ono lungguh, mari ngono ditutup dengan salam. Ya karena seperti itu tadi. Kalau kamu tidak memahami bahwa itu merupakan ritual napaktilas tentang langit dan bumi itu sendiri, tidak kamu kembalikan lagi, ya kamu tidak akan menemukan itu. Kemasannya apa, kandungannya ada di dalamnya, makna yang terkandung itu bagaimana, kamu akan lose. Lose itu bahasanya hilang, orang ketemu dalane. Los istilahnya, layang, waduh, pedalku los, berarti rantainya ra nyentel lah pokoknya. Dan logikanya gitu. Itulah pemirsa. Sekarang kita teruskan surat Ali Imran surat ke-7 pemirsa, surat ke-3 ayat ke-7. Ali Imran surat ke-3 ayatnya ke-7. Ini video ketiga ya. Video keberapa Mas? Maaf. Berarti kalau kemarin 5, ini video ke-6. Kemarin kan ada 5 video. Ini video ke-6 dari makna lisanun Arabiyyun dalam pengantar pemahaman Al-Qur'an, dalam kemasan Al-Qur'an gitu ya. Tapi menghantarkan kamu untuk memahami tentang yang namanya bahasa lisanun Arabiyyun, itu aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa uharu mutasabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaghun fayattabi'una matasabaha min ibtigha'a fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi
yaquluna amanna bihi qul min indi rabbika kullu min indi rabbina wa ma yadzakaru ila ulul albab. Artinya, dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab, dan yang lain mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Nah, selalu diketengahkan bahwa Al-Quran itu mau tidak mau memang harus diketengahkan dengan bahasa Al-Quran. Satu itu yang perlu digarisbawahi. Terus mau tidak mau Al-Quran itu dalam membahas memecahkan kepelikannya, kesulitannya harus melibatkan akal pikiran. Dan kalau bisa jangan sendirian, berdua, bertiga, atau bersama-sama lebih baik. Karena begini logikanya, jenengan ngangkat berat yang 1 ton, ndak usah banyak-banyak lah, 1 kuintal. Tak angkat aku karo Mas Kaji, sik kabota. Tapi begitu dibantu 4 orang, maka setiap orang akan bisa mengangkat 25 kilo ya, sehingga menjadi ringan. Contohnya itu aja. Makanya sifatnya harus interaktif dan harus dibaca dengan keniatan tidak saling dibatasi, tapi mencari problem solving, pemecahan. Problem solving itu jenengan betul-betul pengen punya keinginan untuk memecahkan persoalan yang di situ sulit. Jangan terus kamu mendebatkan atau membanding-bandingkan lebih baik mana, lebih pinter mana. Koyok sambel lah neng cobek. Enek berbagai macam kandungan, tapi tidak saling mempengaruhi, tidak saling merasa lebih. Itu loh. Nanti jadinya sambel yang luar biasa enaknya, bisa meningkatkan nafsu makan kamu. Logikanya itu. Jadi kita hidup itu sesungguhnya kolaborasi, sehingga tidak saling mempengaruhi, tidak menonjolkan bahwa saya paling lebih, tidak. Nah, saya di sini kan tidak mau sebetulnya itu. Jadi monggo kita membahas bersama, sifatnya interaktif saja. Makanya jenengan yang aktif di dalam komen itu, pengennya seperti apa? Seandainya toh nanti menyalahkan Ki Jolo-Jolo, jangan seperti itu. Selama ini penerjemahannya seperti ini, kok kamu seperti ini, dasarmu apa? Tanya gitu aja tidak apa-apa. Jangan ngomong mendem air got atau ngomong yang gimana-gimana. Dul bahasa Al-Quran koyok ngono ya, jangan. Coba kamu cermati dulu lah. Coba gini bahasanya, coba Ki Jolo. Selama ini yang saya baca dari penerjemahan Al-Ibris, Al-Qurtubi, atau yang lainnya, atau jenengan melihat kitab apalagi, kan ada 4 itu. Setiap imam karena mengeluarkan masing-masing sendiri-sendiri. Jadi ada yang tersohor, termasyhur. Nah, saya ngomong termasyhur. Selama ini ada 4 itu. Silakan jenengan taruhlah toh mengetengahkan itu, monggo, enggak apa-apa. Itu loh. Cuma saya kan enggak pernah menyinggung ini. Karena Al-Quran harus saya terangkan dengan Al-Quran. Jangan dengan yang lainnya seperti saya contohkan sejak awal tadi. Itu loh pemirsa. Makanya saya tidak berani betul loh mengetengahkan Al-Quran dengan saya menyitir dari mana untuk menajamkan artinya Al-Quran, tidak berani. Nanti lah mencampur adukkan, saya membengkokkan justru. Itu pemirsa, ini harus jenengan sadari sejak awal lah. Mosok kereta mbok kon lewat neng darat, artinya neng aspal. Kan tidak mungkin, kapal mbok kon lewat neng padang pasir. Oh ini nanti geger gitu loh. Hanya ada di AI. Nah, hanya ada di AI. Itu kan berarti sesuatu tidak real, Mas, tidak realistis. Jadi tidak bisa. Tak contohkan gini. Mosok sih sepur terus mbok kon lewat neng dalan aspal. Kan yo kudu neng real. Itu loh.
harus tepat, sesuatu tuh proporsional gitu. Itu maksudnya. Kalau gitu saya tanya gitu. Gimana? Kalau ada orang berjalan di atas air bagaimana? Tanpa alat? Ya itu sulapan ya menurut saya. Karena artinya sesungguhnya bukan itu. Nanti itu dibahas tersendiri, itu ada di Al-Quran. Memang orang-orang yang bisa sampai semacam itu ya apakah kamu selama ini tidak berjalan di atas air, jejak bumi, tapi kamu berjalan di atas air, karena dirimu kan bukan air itu sendiri sebetulnya. Cuma kan menjelaskan itu harus pirantinya banyak dulu gitu loh. Pahami ini dulu, nanti saya bisa nerangkan itu. Mau roksunmu itu sendiri juga air sebetulnya. Lah kamu sudah berjalan di bumi, napak di bumi, tapi kamu di atas air sesungguhnya, tapi tidak sadar gitu loh. Kemana-mana kamu bawa air, tapi air juga di mana-mana gitu loh. Cuma kalau kamu kedelep air ya bahaya kan gitu maksudnya. Itu pemirsa ya, nanti itu dibahas tersendiri lah ya. Nanti kalau sudah kita ternyata sudah sampai ke lengkap, paling tidak Al-Quran itu ada 1/4 atau 3/4-nya sudah kamu kuasai, bahas yang rodok ngunu-ngunuin tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Guruku masalahnya dia ya sakti gitu loh. Cuma ya pesannya satu, kamu jangan kesananya, karena kamu rasional hidupmu itu. Gunakan kerasionalanmu itu dulu, ketengahkan. Baru yang lainnya itu istilah gini, kamu beliau dipan, kolomnya akan ikut. Jadi Mbak Sun gitu, beliau dipan deh, kolomnya akan ikut, gak usah kamu minta. Jangan mencari kolong tapi dipan kamu gak pernah punya. Akhirnya kan kolongnya wong liya terus sing mbok goleki gitu loh. Istilahnya sampai seperti itu analoginya. Jadi itu pemirsa. Jadi ini saya akan menerangkan tentang surat Al-Imran tadi. Sesungguhnya dibagi dua ayat Al-Quran itu. Yang pertama muhkamat, ini nanti berkaitan dengan muhakamah. Saya kemarin ngomong muhakamah itu hukum kepastian dari Allah itu, ketetapan. Hukum kepastian ketetapan dari Allah itu muhakamah. Nah nanti ada mutasabih. Artinya mutasabih karena Al-Quran meliputi dua itu saja. Selebihnya tidak ada. Karena begini, hukum muhakamah dalam Al-Quran itu sesungguhnya pokok paling global dan mendasar, karena itu merupakan urut dan terstruktur definisinya. Bayangkan, apapun dalam Al-Quran itu diterangkan dalam satu tema, itu yang muhakamah. Ya, diulang ada, diulang. Jadi hukum yang berkaitan dengan muhakamah di dalam Al-Quran yang namanya bisa muhkamat, itu adalah pokok yang paling dasar, paling penting, paling global, urut dan terstruktur definisinya. Apapun dalam Al-Quran diterangkan dalam satu tema, jadi tidak berubah. Itu namanya muhakamah atau ayat muhkamat. Orang pada umumnya menyebut seperti itu. Lah ini harus hati-hati jenengan. Misalnya sekarang tak omong misal ya, ini pengandaian misal tentang puasa itu di Al-Baqarah perintahnya. Jadi Al-Baqarah itu surat 2 ayatnya 183 sampai 187, bayangkan 83 sampai 187 berarti ada 4 ya. Nah itu puasa itu ada 5 ayat muhakamah atau ayat yang muhammad. Tapi kan di situ banyak pembahasannya nanti. Apa artinya puasa, kapan waktunya puasa, bagaimana caranya puasa, kan gitu. Terus wajib bagi siapa puasa itu, kan kesana arahnya. Terus penjelasan detailnya dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan mutasabih, ayat yang serupa untuk mendukung, menjelaskan, mempertajam apa kandungan makna dan perintah yang ambrek-ambrek itu tadi. Itu ada beberapa kali puasa diulang dalam Al-Quran, itu ada 13 ayat. Itu yang mutasabih. Ini tadi saya misalkan puasa, nanti kamu misalkan sholat ya bisa. Saya hanya kebetulan puasa yang tak sebutnya lah,
karena nanti paling banyak itu sholat sebetulnya. Nah ini sholat ingat walah kesuwen saya terangkannya gitu loh ya. Jadi ini saya ambil puasa yang agak lumayan tidak banyak. Jadi ada 13 ayat, itu ayat mutasabih. Jadi mendefinisikan tentang puasa itu harus lengkap tentang puasa. Muhammadnya ada 5 ayat, mutasabihnya ada 13 ayat. Lah ini nek jenengan nerangnya puasa ya cukup ini. Itu jangan kamu tambah yang lain-lainnya, rusak nanti gitu loh. Karena campur, jadi 5 ditambah 13 menjadi berapa jumlahnya? 18. Akhirnya nek mbok jumlah songo kuwi akhirnya perintah yang makhluk ngono lho, Bos. Nggih. Iki sak mantike tak jak ngitung jenengan ben paham ke sana nanti arahnya. Sebetulnya itu semua kode-kode, makanya saya kan ini kan belum saya ketengahkan ngulik Al-Qur'an sistem coding dan jenengan. Sistem pengangkaan atau sistem numerik wis ngono lah. Ini kan belum. Jenengan lagi tahu apa ini tak bahas tentang dirimu dulu lah. Kok nek wis ngulik Al-Qur'an sistem numeriknya, mengulik Al-Qur'an sistem wah sudah lah. Lengkap nanti pemirsa saya itu sudah saya ketengahkan sebatas kemampuan limitasi saya sampai puncak nanti. Mas Kaji ya siap gitu wis gitu. Semua gitu. Nanti kita bahas tuntas sehingga dengan kafah menjadi ulil albab gitu loh. Tapi bukan nabak. Ulil albab yang betul-betul karena kamu mengetahui tasasulnya itu. Sebab akibatnya mengapa Al-Qur'an itu menjadi petunjukmu gitu. Ini kan belum dibahas tuh Mas. Nyapu Al-Qur'an kok jadi petunjuk kan belum pernah itu. Saya kan baru bahas tentang dirimu dulu. Kemarin saya kan bolak-balik ngomong, ini bahas awake dhewe dhisik lho ya. Setelah itu nanti mengapa kok Al-Qur'an itu menjadi petunjukmu. Ini ada tersendiri lagi dalam Al-Qur'an. Seperti ini, makanya tak contohnya puasa sik ben jenengan ku dikira tak bujuki ngene lah. Puasa ini tadi yang muhkamat ada 5, yang mutasabih ada 13. Itu nanti diterangkan dalam surat ayat gitu. Itu nanti suratnya mungkin ada sekitar ini 7 yang mutasabih yang 13, yang atas ini 1. Paling ada 8 sampai 9. Itu ya. Karena saya sendiri nek mbok mau paling apa ya uteke aku kena tagihan barang ya. Ya repot ngono. Ngapalne itu lali kadang. Tapi tak catet lah enggak usah khawatir. Makanya jenengan elek nih pemirsa, saat itu jenenganku cerdas-cerdas, pinter-pinter tenan, terus jenengan ya rata-rata pasti ada orang yang pondokan lah, yang mentelengi apa podcast saya ini tidak mungkin kalau tidak ada orang pondokan. Saya senang ya saya. Mungkin juga ada kufatnya atau mungkin jenengan punya latar belakang ngaji di mana. Monggo jenengan compare enggak apa-apa. Cuma saya selalu ngomong bahwa Al-Qur'an harus diterangkan dengan Al-Qur'an, jangan kamu terangkan dengan yang lainnya. Nanti kamu mencampurkan sesuatu yang hak dengan yang batal gitu aja. Jadi kalau Al-Qur'an ya harus Al-Qur'an kamu mengetengahkannya. Nanti akan saya terima dengan baik. Ya enggak dengan Al-Qur'an pun saya juga menerima dengan baik, enggak apa-apa. Pegang aja itu sampai terus. Saya tak pegang Al-Qur'annya aja. Karena memang pegangan hidup saya itu. Jadi ini tadi sudah sampai ayat mutasabiyat. Ternyata puasa ini tadi sudah saya sebutkan apa artinya puasa, kapan waktunya, caranya seperti apa dan bagaimana. Terus habis itu wajib bagi siapa puasa itu sesungguhnya, cara melakukannya sesungguhnya apa, 30 hari penuh. Terus nanti berkaitan dengan hari berbilang. Perintahnya jelas sekali kemarin dengan besok. Jadi sebetulnya puasa itu tidak berat. Puasa itu kalau nanti dengan bahas betul-betul dengan Al-Qur'an itu hanya 13 hari. Ya wis ndak usah itu wis nanti lah dibahas tersendiri lah. Jadi ada berapa kali puasa diulang dalam Al-Qur'an, ternyata ada 13 ayat. Ya, terus itu harus lengkap karena tentang puasa. Muhammadnya ada 5 ayat, mutasabihnya ada 13 ayat. Mengetahui definisi tentang puasa harus mengetengahkan Quran surat yang berkaitan dengan puasa itu harus lengkap jadi tuntas, tidak sekedar 1, 2, atau 3 ayat menjelaskan tentang puasa karena bahaya. Terus ini tak contohkan lagi sabar. Sabar itu ada 92 ayat.
Jadi kalau sabar itu ada 92 ayat di aplikasi Al-Quran. Belum contoh atau korelasi tentang diri, jiwa, ufuk. Karena nanti kan berkaitan tentang diri, tentang jiwa, dan tentang ufuk. Ada 3 unsur dalam diri kita. Terus nanti tentang ikhlas. Ikhlas ini ada 10 ayat. Terus tentang cobaan ini ada 31 ayat, korelasi dan relevansinya banyak sebetulnya. Contoh haji itu karya ilmiah, banyak ini sebetulnya. Tak tulis semua ya kesel, masih sekedar konsep sebetulnya semuanya itu. Makanya hati-hati ketika berpikir sesuatu itu, maka ada sebuah proses yang lebih baik dari hari ke hari. Mestinya kita seperti itu. Jadi prinsip dalam kehidupan itu sesungguhnya sederhana. Bagaimana kamu kalau salah ya jangan kamu ulangi. Kalau kamu pengen baik ya setiap hari harus ada pembaruannya. Bahwa baik ke baik itu memang proses, nggak bisa tidak. Karena janin pun ternyata juga mengalami proses selama 9 bulan lebih 10 hari. Itu yang harus kita sadari. Makanya mengapa janin itu rata-rata kalau betul-betul tua nanti lahirnya 9 bulan itu karena makhluk 10 hari itu kesempurnaan. Hitungan dari 9 itu sampai nanti puncaknya menjadi 10. Makanya nanti kamu lakukan saat jenengan melakukan ritual sholat itu sesungguhnya kamu naik tangga 1 sampai 10 bisalam itu. Karena sesungguhnya itu makanya enggak tahu saya Al-Quran itu kok sampai seperti itu. Ya karena untuk menungso sebenarnya Al-Quran itu kok sang pencipta yang maha dasar itu mas. Makanya sampai janin 9 bulan tapi ditambah 10 hari. Ternyata 10 hari itu tambahan untuk kamu napak tilas itu naiki tangga 10 tingkatan itu. Nah itu hebatnya di situ. Kalau kamu nggak ngaji Quran jelas tidak mungkin kamu punya sumber ini. Mau ngomong apa gitu ya. Itu pemirsa, jadi terima kasih sekali. Saya harapkan kita semua nanti mengalami sesuatu yang sampai puncak dengan husnul khotimah. Amin. Itulah. Bisa kita lanjutkan di session berikutnya.